Saya dites dulu, takut tab-nya nggak bisa. Oh ya, pakai laptop ya. Oh gitu, Iya, terus laptop. nggak di streaming? Katanya Iya. mau streaming. Streamingnya Nggak usah, di malam nanti ini di gampang. Hah? Gak usah streaming kita. Oh gitu. Ah. Ya udah, terserah lah. Saya kalau streaming pakai kamera mana? Kamera yang ini sebentar ada. Oh, tapi belum dipasang emang. Iya. Oh, nggak jadi streaming berarti. Nggak jadi. Oh, iya. Baru satu orang nih. Ini saat masukkan kode ini. Kode Gmailnya ini ya. Antum foto aja. Antum foto nanti. Nah. Ya, oh ya. Ini ya, masukkan di Google Meet ya. DFG HNAE strip FIQ. Oke. Sudah? Hah? Makanya dideketin. Foto aja yang deket. Ambil materinya ya, Ustaz. Ambil materi buat Iya, nanti saya kan share screen-nya langsung masuk ke Google Meet. Ya udah tinggal tampilin Google Meet full screen. Ini aja, Ustaz. Diketik kalau enggak DFG HNAE FIQ. Ah, tuh. Untuk ketik aja DFG HNAE FIQ. Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah. Dialah satu-satunya zat yang pantas dipuji. Dan kita tidak pantas atas pujian tersebut. Apapun kebaikan yang kita dapat, apapun amal soleh yang kita lakukan, semuanya kebaikan itu dari Allah. Tidak ada dari kehebatan kita, tidak ada dari kecerdasan kita. Semua itu buang. Saya. Buang semua itu, gak ada nilainya di hadapan Allah. Walaupun satu sayap nyamuk, gak ada nilainya. Maka pujilah Allah, karena dia satu-satunya yang pantas kau puji. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah yang membuatmu bisa melakukan itu. Itulah makna dari kata Alhamdulillah. Gak ada pujian untuk makhluk, gak ada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Semoga Allah sampaikan salawat dan salamnya untuk makhluknya yang termulia, yakni nabinya Muhammad, juga keluarganya, juga para sahabatnya, juga orang-orang yang melanjutkan perjuangan dakwahnya. Semoga Allah masukkan kita di dalam golongannya, bertemu dengannya, di dalam telaganya, di dalam surganya, menemaninya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, di malam ini semoga Allah berkahi malam kita. Untuk materi kita kali ini adalah tentang jangan pernah merasa suci. Atau kata-kata yang mungkin muncul dalam diri kita, aku lebih baik daripada kamu.
Untuk materi ini yang akhwat tampil slide-nya ya, terlihat di layar karena kita butuh slide ini untuk mempercepat materinya. Karena biasanya ada yang suka mencatat, jadi saya tampilkan di layar ini supaya kita bisa dapat materinya lebih banyak walaupun waktunya singkat. Baik, saya akan tampilkan slide-nya, bisa dilihat di layar berikut ini ya. Poin pertama yang paling awal, mari kita lihat gaya ucapan para penghuni neraka. Ternyata mereka punya kesamaan. Apa itu? Mengagungkan dirinya, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain, menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Coba kita lihat ya, berikut ini ucapannya iblis. Apa iblis katakan? Qala ana khairum minha. Kata iblis saat disuruh bersujud kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Aku lebih baik daripada Adam. Gak mau dia sujud. Aku lebih tinggi. Enaknya aku yang disuruh sujud. Dia disuruh sujud sama aku. Itu iblis. Merasa lebih tinggi dari orang lain. Lihat lagi ucapannya Fir'aun. Maaf saya jadi agak cepat di sini karena sudah ada slide ya. Tidak ada alasan nanti Ustadz kecepatan nyampaikannya. Nanti tinggal dilihat di YouTube. Makanya di subscribe dulu channel YouTube-nya ya. Lumayan nambah berapa subscriber. Channel YouTube nama saya diketik nanti muncul. Sekarang ucapan Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Kata Fir'aun, kaumku, bukankah negeri Mesir ini semuanya kerajaanku? Masa kalian gak lihat gitu? Ini kalau bahasa Indonesia. Terus mengatakan am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Coba cek mana yang lebih bagus, lebih baik. Aku atau orang ini? Siapa orang ini yang dimaksud? Moses, kata orang Yahudi. Ini Musa hina, kata dia. Dan kalau ngomong nggak jelas, sulit difahami, kurang difahami gitu. Sehingga makanya memang Nabi Musa berdoa pada Allah untuk diperbagus kata-katanya. Apa kekakuan di lidahnya dilepaskan. Jadi ada sisi Nabi Musa dicela oleh Fir'aun di sisi itu. Fir'aun merasa lebih tinggi dari Musa. Nah, yang pantas memimpin Mesir aku, bukan dia. Merasa lebih tinggi dari orang lain. Kita cek lagi ucapan siapa ini? Qarun. Siapa Qarun? Kalau tadi Fir'aun yang punya kekuasaan. Kalau yang ini yang punya harta. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini semua, kekayaanku, karena aku pinter, aku cerdas. Ini dulu aku punya bisnis, ini tahu kamu perjuanganku dulu tuh gini, aku tuh gini, ngagungkan dirinya. Tidak ada nilainya itu di hadapan Allah. Ini Qarun. Aku bisa seperti ini karena aku hebat, karena aku cerdas, karena aku pintar. Buang ini semua Pak, nggak ada nilainya di hadapan Allah sama sekali. Ini ya Pak ya, ucapan 3 penghuni neraka ini suka mengagungkan dirinya. Dan ini bukan kata saya juga yang memahaminya, tapi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wafat 751 Hijriah. Hati-hati kamu dengan ucapan aku. Hati-hati dengan ucapan ini. Kenapa? Karena ucapan ini ujian dari Allah untuk iblis, Fir'aun, dan Qarun. Andalannya tadi itu merasa lebih tinggi dari orang lain. Merasa ini semuanya karena aku hebat. Aku ini semuanya. Dalam hatinya mungkin nggak ngomong, tapi dalam hatinya ada perasaan itu.
Ikut iblis atau Fir'aun atau Qarun. Kata Ibnul Qayyim, kalau Anda mau pakai kata aku, gunakan aku hamba. Apa hamba? Bawah Pak hamba. Hina, dosa, salah. Itu kalau kamu pakai kata aku. Kalau mau bilang ini punyaku, kalau mau bilang punyaku, ini dosa punyaku. Ini kekurangan punyaku. Ini aku hina punyaku. Kata Ibnul Qayyim. Di hal-hal seperti ini, Bapak Ibu sekalian, yang seharusnya tertanam di dalam diri kita. Apalagi, ini dosa pertama yang ada. Betul ya? Dosanya siapa? Iblis. Merasa lebih tinggi dari orang lain. Itu dosa pertama. Sekarang kita bandingkan sebaliknya. Ucapan para penghuni surga. Maaf, admin ini bisa diklik full screen, ada setting layout jadi biar lebih besar lagi. Cari aja itu. Titik 3 itu. Nah, coba dicek. Nanti biar bisa lebih lebar lagi layarnya supaya lebih kelihatan. Ini ucapan para penghuni surga. Justru mereka merendahkan dirinya di hadapan Allah. Coba kita lihat apa kata Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Menghinakan diri, Pak. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan itu makna sujud. Betul. Makna sujud, momen Anda paling dekat dengan Allah dalam sholat saat apa? Sujud, saat Anda hinakan diri Anda di hadapan Allah. Makanya nama yang paling bagus, kata Nabi. Apa nama yang paling bagus? Abdullah dan Abdurrahman. Apa artinya? Hamba. Apa hamba berarti? Rendah di bawah. Tapi merendah hanya untuk Allah. Bukan untuk yang lain. Ayo coba kita cek Nabi Nuh. Gimana Nabi Nuh kata-katanya? Ma laisa li bihi ilmu. Terbatas ilmuku. Kalau aku enggak ampuni, aku rugi. Pakai kata-kata merendah, menghinakan diri. Coba lihat Nabi Ibrahim saat membangun apa? Ka'bah. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Wahab bin Munabbih, Wahib ibn al-Ward setelah membaca ayat ini menangis. Dia katakan, wahai kekasih Allah, kau sedang membangun fondasi rumahnya Allah dan engkau khawatir amalmu tidak diterima. Pak, Nabi Ibrahim apa? Kekasihnya Allah membangun rumah Allah. Itu perasaannya, ya Allah terima amalku ini. Khawatir apa? Amalnya tidak diterima. Menghinakan dirinya di hadapan Allah. Kalau Anda pahami konsep ini benar-benar, tidak ada lagi ceritanya. Semakin belajar agama, semakin merasa lebih suci dari orang. Semakin merasa lebih tinggi dari orang lain. Coba kita lihat lagi ya, Nabi Musa. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri. Nabi Musa cuma mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilaihi min khairin faqir. Aku butuh ya Allah kepadamu. Menghinakan diri. Coba kita lihat lagi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf saat digoda untuk berzina ya. Tahu ceritanya? Apa yang diucapkan Nabi Yusuf saat digoda? Qala ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Nanti cerita akhirnya berikutnya beliau mengatakan, ya Allah, kalau engkau tidak palingkan aku dari tipu daya wanita-wanita itu, aku terjerumus ke dalam perbuatan orang bodoh. Apa maksudnya? Zina. Nabi Yusuf menggantungkan aku bisa selamat atau lolos dari zina bukan karena aku hebat. Kalau aku gantungkan pada diriku sendiri, aku nggak bisa menghindari zina itu.
Dijebak, sudah ditutup pintu semua. Wanitanya cantik luar biasa, aman. Nggak ada CCTV, bebas melakukan. Tapi beliau memilih tidak. Tapi tidak itu bukan perbuatannya sendiri. Apa yang dilakukan? Ya Allah, bantu aku melawan zina ini. Dibantu sama Allah. Kalau engkau tidak bantu aku ya Allah, aku terjerumus dalam zina. Lihat, dia gantungkan perbuatan amal solehnya kepada siapa? Allah, bukan diri. Oh, aku alhamdulillah rajin sholat jemaah. Karena memang aku orangnya pinter. Aku rajin ikut majelis taklim. Karena aku orangnya gini. Ini bukan pikiran orang-orang yang soleh sesungguhnya. Gak boleh Anda gantungkan pada diri Anda. Suatu saat bisa Allah cabut dari Anda. Kalau Anda masih seperti itu, gantungkan kepada siapa? Allah. Ya Allah, bantu aku. Allahumma a'inni ala dzikrik. Diajarkan sama Nabi pada WhatsApp. Ya Allah, bantu aku untuk bisa ibadah seperti ini terus. Nabi Yunus, apa yang dibaca Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Dipuji dulu Allah. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku yang salah ya Allah. Aku yang zalim ya Allah. Aku yang hina ya Allah. Engkau yang mulia. Itu hakikat ibadah. Anda hinakan diri Anda sehina-hinanya di hadapan Allah. Lalu Anda puji Allah setinggi-tingginya. Itu hakikat ibadah. Tapi kalau masih ada perasaan, merasa tinggi, maka ini bukan ibadah. Sampai Rasul mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu dzarrah. Tahu dzarrah? Satu dzarrah kesombongan. Apa itu dzarrah? Di antara penafsiran ulama, dzarrah itu debu kecil yang terbang saat kamu lihat cahaya matahari masuk lewat jendela. Pernah lihat? Kecil sekali itu, baru kelihatan kalau ada cahaya matahari. Kalau nggak ada, nggak kelihatan. Itu dzarrah. Ada sekecil itu, sombong, nggak jadi masuk surga. Karena memang nggak ketemu, Pak. Ibadah itu nggak ketemu sama sombong. Semakin orang ahli ibadah, harusnya bukan semakin merasa suci, merasa tinggi. Ada yang salah dari apa yang dipelajari. Baik, Nabi Zakaria juga ya, saya nggak perlu sebutkan semuanya. Contoh Nabi Muhammad, doa pembukaan sholat malamnya. Nabi Muhammad punya doa khusus dalam membuka sholat malamnya. Beliau di Sahih Muslim. Apa kata beliau? Zalamtu nafsi. Aku zalim pada diriku ya Allah. Wa'taraftu bidzambi. Aku akui kesalahan. Saya tanya, Pak, Nabi Muhammad punya salah? Iya, Pak. Nabi Muhammad punya salah. Punya dosa. Maksum, terjaga dari dosa. Jika beliau berbuat salah, salahnya diampuni sama Allah. Diterima taubatnya. Terus kenapa Nabi Muhammad menyebut kata ini? Terkadang penyebutan ini yang dimaksud, ada perasaan dalam diri seorang hamba dalam bersyukur masih kurang. Allah kasih saya banyak, tapi saya sholat masih nggak khusyuk. Misal kalau kita, saya belum sempurna dalam berterima kasih sama Allah. Maka itu dosa. Menurut para nabi, itu dosa. Aku belum sempurna berbakti kepada Allah, mengabdi pada Allah, belum sempurna. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, orang termulia nomor 1. Betul ya? Nomor 1 ya. Setelah para nabi yang paling mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang nomor 1. Minta ajarin kepada Nabi, wahai Rasulullah, ajarkan aku doa yang aku baca dalam sholatku. Apa doa yang diajarkan sama Nabi? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Kenapa Abu Bakar diajarkan dengan ini? Dia orang nomor 1, Abu Bakar nih. Bukan Nabi tapi nomor 1. Diajarin supaya kamu gak sombong. Supaya kamu gak merasa lebih tinggi dari yang lain. Kau baca ini. Supaya kamu sadar kamu sebenarnya masih banyak salah sama Allah. Dan itu yang membuat Abu Bakar nomor 1.
Semakin Anda merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih suci dari orang lain, maka Anda semakin jauh dari yang sebenarnya tinggi. Semakin rendah Anda di hadapan Allah. Baik, menganggap diri suci itu juga dosanya orang Yahudi dan Nasrani. Kok bisa? Allah ingatkan, fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa suci. Huwa a'lamu bimanittaqwa. Dia Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Coba kita lihat di sini ya. Yang disinggung di surat An-Nisa 49, orang Yahudi dan Nasrani menganggap dirinya suci. Nah, Allah yang berhak menentukan siapa yang suci, siapa yang tidak. Apa kata-kata yang dijelaskan para ulama? Qatadah dan Al-Hasan mengatakan karena mereka diabadikan di Quran ini. Mereka bilang, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Pernah dengar ini ya? Orang Yahudi biasa bilang kami bangsa pilihan Tuhan. Kami bangsa pilihan Tuhan. Beda, yang keturunan Yahudi beda dengan keturunan non-Yahudi. Dan Anda tidak bisa menjadi Yahudi. Kenapa? Kenapa Anda nggak bisa jadi Yahudi? Bukan keturunan Yahudi, Pak. Agama Yahudi adalah agama paling rasis. Maksudnya paling rasis apa? Agama keturunan. Harus ras Yahudi. Kalau Anda ras Jawa, Betawi, Sunda nggak bisa. Harus Yahudi keturunan. Itu keyakinan mereka. Mereka mengaku bangsa pilihan. Di antaranya juga ucapan mereka, gak akan ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi. Kata orang Nasrani, gak ada yang masuk surga kecuali orang Nasrani. Dibantah sama Allah. Terus Ibrahim gimana? Ibrahim sebelum Nabi Musa atau sesudah Nabi Musa? Sebelum. Ibrahim sebelum Yesus atau sesudah Yesus? Sebelum. Gimana Ibrahim nyembah Yesus? Yesus datang setelah Ibrahim. Dibantah sama Allah. Dibantah sama Allah. Terus Ibrahim masuk surga atau enggak? Begitu kan logikanya. Kalau yang masuk cuma Yahudi sama Nasrani, terus Ibrahim masuk mana? Ibrahim bukan Yahudi, tidak pula Nasrani. Ibrahim bapaknya kaum Yahudi dan Nasrani. Di atas sana jauh leluhurnya mereka. Maka Nabi Muhammad ditempelkan dengan Ibrahim. Setiap apa nyebut Ibrahim, kita sholawat sebelum salam Ibrahim. Di semuanya Idul Adha Ibrahim. Supaya mereka ingat, ini ajaran yang melanjutkan ajaran Ibrahim. Yang murni tidak tercampur dengan buatan tangan manusia. Mereka klaim, kami penghuni surga eksklusif buat kami. Yang seperti ini tidak benar. Baik, ini beberapa hal, gak perlu saya sebutkan. Tapi salah satunya, pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Pendapat nomor 4, ucapan Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya pendapat nomor 5 ya. Cuman kita hitungnya 4 saja. Yang satunya terlalu lemah, kata Al-Qurtubi sendiri. Kata Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah. Beliau mengatakan, ini ulama dari Spanyol yang kemarin juara Piala Dunia. Iya, beliau dari Spanyol. Beliau mengatakan, pendapatnya Ibnu Mas'ud paling kuat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Maksudnya jangan merasa suci, jangan sebagian kalian memuji sebagian yang lain. Karena memuji saling memuji ini apa? Menghancurkan orang. Ada orang bagus ibadahnya. Dia awalnya ikhlas. Terus Anda puji di depan orangnya, di depan publik, berubah niatnya, Pak. Rusak semua amalnya dia gara-gara pujian tadi. Ada ustadz berceramah, Masya Allah, membuat nangis yang hadir jutaan misalnya. Ruamnya sekali. Anda puji orang ini di depan orangnya langsung, di depan publik, rusak hatinya, Pak. Berubah, yang tadinya niatnya untuk Allah berubah mungkin, karena untuk manusia. Rusak niatnya, habis. Amal yang dia bangun begitu sulit, hancur semuanya di hadapan Allah. Ini diantara makna jangan merasa suci.
Baik, kita akan belajar apa saja akar-akar dari penyakit merasa suci. Sebelum itu kita cek dulu adzan Isya jam berapa? Kurang 15 menit ya. Betul, Pak? Baik, kurang 15 menit. Akar yang pertama bisa dilihat di layar ya. Apa yang membuat orang merasa suci? Satu, terlalu bermudah-mudahan memvonis orang lain dengan surga atau neraka secara person orang per orang. Mau buktinya kita lihat. Semua yang kita sampaikan di sini ada dalilnya yang tegas. Ini riwayat yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Ummul Ala. Beliau cerita, inti ceritanya Utsman bin Mad'un wafat, meninggal dunia. Setelah dikafani, Rasulullah masuk ke dalam. Ummul Ala memuji Utsman bin Mad'un. Apa kata Ummul Ala? Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Sa'ib, yakni Utsman bin Mad'un. Aku bersaksi atasmu. Semoga Allah memuliakanmu. Atau maaf, bukan semoga, salah sebut. Sungguh Allah telah memuliakanmu. Bukan doa lagi ya Pak ya. Tapi informasi. Allah telah memuliakanmu. Mau tahu kok sampai seperti ini dia memuji Utsman bin Mad'un? Kita cek dulu konteksnya, siapa Utsman bin Mad'un. Ada yang tahu Pak? Ada hadiah nggak ini? Ini dia. Nggak ada ya? Aduh, bentar. Baik. Utsman bin Mad'un, saya sebutkan konteksnya dulu. Utsman bin Mad'un, orang yang awal-awal masuk Islam. Dia nomor urut 14. Setelah 13 orang masuk Islam, beliau nomor urut 14. Beliau hijrah 2 kali ke Ethiopia dan ke Madinah. Beliau juga sejak Arab Jahiliyah tidak minum khamr. Sedangkan para sahabat yang lain sudah masuk Islam masih minum khamr. Belum dilarang saat itu. Beliau juga orang muhajirin yang pertama kali meninggal dunia dan pertama kali dikuburkan di Baqi' al-Gharqad. Utama atau tidak? Ini mulia ya Pak ya? Mulia sekali. Makanya wajar Ummul Ala sampai muji seperti itu. Bahkan beliau terkenal dengan ibadahnya yang luar biasa sampai minta izin kepada Rasul untuk mengebiri dirinya. Tahu mengebiri ya Pak ya? Mengebiri itu gimana nyebut itu Pak? Itu sampai hancur gitu Pak. Nggak kebayang gimana rasanya. Sakit tuh. Nggak secanggih kalau sekarang kan canggih, tinggal disuntik beresnya. Dikebiri sehingga tidak punya syahwat sama sekali. Saking pingin fokus ibadah, ditegur sama Rasul tidak boleh. Mengebiri haram dalam Islam. Karena mengebiri yang sesungguhnya di dalam Islam yang dibolehkan hanyalah puasa. Ini hadisnya sahih. Sebenarnya disebut di Tabaqat Ibnu Sa'ad. Jadi dilarang sama Rasul, tidak boleh. Ini Utsman bin Mad'un. Sampai di riwayatnya Abu Dawud berikut ini, kata Aisyah, saat Utsman bin Mad'un meninggal dunia, dicium oleh Nabi SAW dan air mata Nabi menangis. Mulia atau tidak ini? Mulia. Wajar kalau Ummul Ala memujinya? Wajar ya. Allah telah memuliakanmu, Utsman bin Mad'un. Apa kata Rasul? Ma yudrik. Kamu tahu apa? Kamu tahu dari mana kalau Allah memuliakan dia? Kamu tahu dari mana? Kata Rasul. Ditegur sama Rasul. Ummul Ala langsung berkata, ayahku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. Siapa? Kalau gitu, kalau misalnya Utsman bin Mad'un tidak dimuliakan Allah, terus siapa yang lebih pantas untuk dimuliakan? Ini orang ahli ibadah. Sahabat awal nomor 14 masuk Islam. Hijrah 2 kali. Luar biasa amalnya. Kalau dia tidak dimuliakan Allah, terus siapa yang dimuliakan Allah? Kata beliau, dia sudah bertemu dengan al-yaqin. Apa al-yaqin itu?
kematian. Demi Allah, aku berharap dia mendapat kebaikan. Tetapi demi Allah, aku tidak tahu. Padahal aku Rasulullah, aku tidak tahu apa yang akan diberikan padaku. Untuk urusanku sendiri, aku pun gak tahu. Kata Rasul. Apalagi orang lain. Maka kemudian kata Ummul Ala setelah mendapat nasihat ini, demi Allah, aku tidak ingin menyucikan orang lain selamanya. Gara-gara ditegur tadi. Maka tidak boleh Anda bilang, fulan penghuni surga. Tidak boleh. Anda cuma boleh bilang apa? Semoga dia termasuk penghuni surga. Tapi memvonis fulan yang hadir bahwa melayatnya itu ribuan orang, orangnya baik, sering sedekah, sholat tahajud segala macam. Tapi itu bukan jaminan dia masuk surga, Pak. Nggak boleh memvonis orang dengan surga, orang per orang nggak boleh. Siapa yang berhak menentukan? Allah, bukan kita. Kita cuma bilang apa? Semoga Allah masukkan dia ke dalam surga. Contoh lagi, sekarang sebaliknya ya Pak ya. Sekarang kasus orang yang memvonis orang lain dengan neraka. Sebaliknya ya, nggak boleh memvonis orang per orang kecuali disebut dalam Al-Quran atau hadis. Fir'aun neraka, boleh. Karena sudah disebut ya. Qarun. Kalau tidak disebut namanya, tidak boleh Pak. Tadi ya. Kita beramal dengan dia seperti dia orang kafir, tidak disolati segala macam. Tapi vonis person per person dia di neraka. Bukan tanggung jawab kita. Coba perhatikan di sini. Di Sahih Muslim. Kata Jundub bin Abdullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang yang mengatakan demi Allah, bukan demi Allah. Iya, demi Allah. Demi Allah, Allah tidak mengampuni fulan. Langsung pakai sumpah, terus bilang, ini orang gak bakal diampuni Allah ini. Dosanya banyak ini. Misal gitu. Apa kata Rasul? Allah berfirman, hadis qudsi berarti ya. Siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni fulan. Fulan yang dia bilang tidak bisa diampuni, aku ampuni sekarang. Dan aku lenyapkan amalmu semuanya. Yang nuduh tadi dimasukkan kemana berarti? Masuk neraka dia. Yang tadi katanya mau masuk neraka, dimasukkan surga sama Allah. Dibalik sama Allah. Allah yang berhak menentukan. Pak, kalau kita pakai amalan kita tidak cukup untuk beli surga, Pak. Serius. Dan ini yang menjadi konsep awal untuk Anda memahami hadis ini. Kalau Anda faham ini, Anda tidak akan mudah meremehkan orang lain. Saya kasih gambaran sederhana ya Pak ya. Ini daerah mana Pak? Kita daerah mana ini? Pondok Labu. Rumah paling mewah Pondok Labu di mana? Nggak ada ya Pak? Katakan se-Jakarta, rumah paling mewah di mana di Jakarta? Pondok Indah katanya. Rumah di situ berapa harganya? Miliar. 10 miliar dapat masih? 80 miliar di Pondok Indah dicicil pakai UMK Jakarta. Kapan lunasnya? Jadi utang sampai 7 turunan belum selesai. Kalau UMK semua. Baik. Saya tanya, rumah di surga dengan rumah di Pondok Indah, bagusan mana? Bagusan mana, Pak? Rumah di surga siapa tukangnya? Kontraktornya siapa? Allah langsung yang buat. Allah langsung yang buat. Beda, yang ini buatan manusia, itu buatan Allah. Beda. Baik. Berarti lebih mahal mana? Yang di surga apa yang di Pondok Indah? Lebih mahal yang di surga. Baik. Sudah paham berarti konsepnya? Terus Anda yakin bisa membeli surga yang mahal itu? Kata Rasul, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah barang dagangannya Allah itu mahal. Barang dagangannya Allah apa? Surga. Mahal, Pak. Sedangkan kita, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Kita hitung usia rencana Bapak berapa tahun lagi?
rencananya. Kita berkhayal dulu, nggak apa-apa. Rencana mau berapa tahun lagi? Umur rata-rata manusia berapa? 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari 70. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Kata Nabi, sedikit yang lewat dari 70. Baik, kalau segitu, coba kita hitung dengan pekerjaan yang kita lakukan selama hidup. Dari usia 60 ya. Tidur berapa jam sehari, Pak? Tidur berapa jam sehari? Kata dokter 8 jam. Kita bagi ke 24. Dapat berapa itu? 1/3. Kita potong ya, dihitung 60 tahun dibagi 1/3. Dapat berapa? Berarti kamu 20 tahun dulu di dunia habis untuk tidur. Tinggal berapa? 40. Oke. Kerja berapa jam, Pak? Berangkat pagi pulang sore belum kena macet, tua di jalan. Kerjanya berapa? 8 jam, betul? Berarti habis lagi 20 tahun untuk kerja. Sisa berapa berarti, Pak? 20 buat tidur, 20 buat kerja. Sisa berapa? 20. Tunggu dulu, ada yang lupa belum dihitung. Main ini. Main HP berapa jam sehari, Pak? Berapa jam sehari? Indonesia survei membuktikan nomor 1 mengalahkan Amerika, Cina, Korea, Jepang. Mengalahkan Eropa, semua kalah semua sama Indonesia. Nomor 1 dalam bidang apa? Main HP, Pak. Screen time-nya tinggi. Tercatat sekitar 5 jam sehari. Itu kalau ngecasnya 1 kali, Pak. Kalau ngecas 2 kali. Baik, 5 ya. Kita hitung. 5 dari 24 dapat berapa? 1/5. Kita kalikan berarti berapa itu 1/5 dari 60 tahun? 12 tahun habis main HP, Pak. Belum TV. Tinggal berapa berarti? 12, 20. Tinggal berapa? 8 tahun. Belum dipotong nonton TV. Belum dipotong masa kecil. Belum dipotong jalan-jalan. CFD, quality time, family time, apalagi? Banyak. Berapa tahun yang buat Allah? Kayak gini yang mau beli surga. Paham Pak konsepnya, Pak? Berarti Pak, yang seperti ini mau beli surga, bisa atau enggak seharusnya? Enggak cukup. Itu saja yang amal ibadah kita semua lakukan untuk bayar nikmatnya Allah seperti mata, nafas. Enggak cukup. Kalau hitung-hitungan ya Pak ya, transaksi jual beli, enggak cukup. Maka perhatikan hadis ini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kata Rasul, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Anda mau pede dengan amal Anda? Tenang, kayaknya amalku ini cukup buat masuk surga. Nah, tadi sudah kita hitung, Pak. Banyak buat tidur, buat main, buat kerja. Secara hitung-hitungan kurang. Sudah ada ya? Saya percepat sampai habis ininya dulu ya. Terus habis itu ada. Kata para sahabat, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Iya, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Tapi karena apa? Karena Allah meliputiku dengan rahmatnya. Apa maksudnya di sini, Pak? Seperti tadi orang punya 80 miliar rumah, harga berapa? 80 miliar. Pak, gajinya berapa? Maaf Pak, saya cuma bisa nyicil 1 juta per bulan. Cukup enggak? Kapan lunasnya? Tapi karena yang punya rumah sayang sama orang ini, suka. Pak, saya suka sama Anda. Sudah nggak usah bayar, masuk aja langsung, diambil aja rumah. Itu rahmat, Pak. Allah memasukkan pezina ke dalam surga hanya karena apa? Memberi minum anjing. Apakah berarti bebas kita berzina, yang penting ngasih minum anjing? Enggak. Belum tentu kita lakukan itu Allah suka sama kita, belum tentu. Orang ini disukai sama Allah, amalnya tidak cukup beli surga, tapi Allah suka sama amalnya, dimasukkan dalam surga. Walaupun tidak cukup amalnya. Faham ya Pak ya konsepnya ini ya? Kalau Anda paham konsep ini, Anda tidak akan pernah merasa tinggi dibanding orang lain.
Baik, kita lanjutkan setelah adzan, kemudian ada iqamat, kita sholat. Dan nanti kita cek lagi ya, apakah dilanjut setelah sholat atau enggak. Kemungkinannya enggak ya, karena ini sudah sisa tenaga. Ini lokasi ke-15 ya. Sudah 5 hari kecapean sudah. Baik, insya Allah kita lanjut setelah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد المسيح وبعث مقام محمود الذي وعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Baik, nanti kurang tahu ya, kita lihat apa dilanjut setelahnya sholat lagi atau enggak. Nanti terserah dari DKM ya. Yang mana DKM-nya? Nah ya, nanti kita lihat. Tapi yang jelas kita coba tuntaskan yang bisa kita tuntaskan sebelumnya iqamat. Pertama, konsepnya tadi yang Anda mungkin rendahkan, Anda anggap remeh. Ada orang Anda anggap remeh. Anda olok-olok, Anda hina, Anda ghibahi, Anda omongin orang ini. Jangan-jangan dia ternyata penghuni surga.
Padahal Rasul mengatakan, hadis riwayat Nasa'i kalau nggak salah, hadisnya sahih. Tidak bisa orang masuk ke dalam surga apabila ada penghuni neraka menuntut dia. Urusannya di dunia belum selesai. Itu baru penghuni neraka yang nuntut. Gimana kalau yang nuntut penghuni surga? Gak usah cari masalah sudah. Gak usah cari masalah dengan orang. Maka kita lihat konsepnya di surat Al-Hujurat. Apa kata Allah? Asa ayyakunu khairam minhum. Jangan kamu hinakan orang, rendahkan orang. Bisa jadi dia justru lebih baik daripada kamu. Ada amal dia yang Allah sukai. Dan amalmu walaupun banyak, ternyata Allah nggak suka. Karena ukurannya bukan banyak atau sedikit dari suatu amal. Tapi apa Pak? Allah suka atau Allah tidak suka. Tetap ini motivasi kita beramal Pak. Walaupun tadi hadisnya menyebut tidak bisa masuk surga karena amal. Tapi tetap konsepnya beramal. Kita cari mana ya yang Allah suka. Mana yang Allah tidak suka. Karena barangkali itu yang membuat kita masuk ke dalam surga. Karena konsepnya tadi kita paham. Surga tidak dibeli dengan transaksi dengan amal. Bukan transaksi. Enggak cukup. Kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang rambutnya kusut, ditolak dari pintu ke pintu. Di depan manusia orang ini hina, miskin, jelek, gak terpandang. Tapi kata Rasul, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah kepada Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Doanya mustajab, diterima. Tapi di mata manusia, ini orang hina, rendah. Jadi hati-hati. Apalagi hadis Bukhari berikut ini, Bukhari Muslim. Ada orang melakukan amalan penghuni surga. Di mata manusia, dia seperti penghuni surga. Tapi di sisi Allah, dia penghuni neraka. Ini hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan ada manusia yang di mata manusia penghuni neraka. Fima yabdulin nas, kata Rasul, yang tampak di mata manusia. Tetapi dia sebenarnya di sisi Allah penghuni surga. Siapa kita mau memvonis orang di surga dan di neraka? Kita nggak tahu diri kita sendiri di mana. Siapa kita mau memvonis orang lain? Kita nggak tahu diri sendiri kita di mana. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, tawadhu'. Tawadhu' itu artinya saat kau keluar dari rumah, kamu bertemu dengan orang muslim, tidak pernah kamu merasa lebih tinggi dari orang itu. Kamu nggak pernah merasa aku punya keunggulan dibanding orang ini. Ini buang jauh-jauh perasaan ini. Itulah tawadhu'. Katanya Al-Hasan Al-Basri, riwayat Ibnu Abi Dunya. Baik. Kurang berapa menit Pak? 1 menit ya. Mungkin saya lihat nanti semoga Allah berikan kekuatan. Kalau ada kekuatan, tapi kita nggak menahan ya bapak-bapak, ibu-ibu yang mau pulang, silahkan setelah sholat. Tapi bagi yang mau lanjut, kita lanjut nggak lama, paling 15 menit gitu ya. Khususnya mungkin ada yang mau tanya, jawab. Saya jarang buka tanya jawab, sangat jarang. Tapi karena kan ini rangkaian safari dakwah terakhir di masjid Al-Hikmah gitu. Jadi spesial gitu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon saf lurus dan rapat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون
قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan singkat saja, enggak terlalu lama. Saya akan karena tadi baru akar yang pertama ya kita sebut ya. Akar kenapa kok orang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain? Satu, karena apa tadi? Mudah memvonis orang dengan surga atau neraka. Sedangkan itu bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi ya. Ada yang larangan memvonis dengan surga dan ada larangan memvonis dengan neraka. Kita sebutkan semua dalil hadis-hadis sahih. Kemudian juga akar yang kedua, karena dia merasa amalnya sudah diterima. Padahal Pak, dari mana kita tahu sholat kita barusan diterima atau enggak? Dari mana kita tahu? Ya tahu, ada notifikasi WA, selamat, sholat Anda sudah diterima. Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Perhatikan, suatu saat Aisyah bertanya kepada Rasulullah, surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka memberikan apa yang mereka berikan, tapi hati mereka dalam kondisi takut. Kata Aisyah, apakah ayat ini tentang orang yang minum khamr dan mencuri? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak, wahai putri as-siddiq. Tetapi mereka orang yang puasa, sholat, bersedekah. Tapi mereka takut dari semua amal ibadah tadi nggak diterima sama Allah. Tapi mereka ciri-cirinya, kalau ada kebaikan, mereka bersegera, bercepat-cepat. Mereka berlomba-lomba. Wahum laha sabiqun. Ini hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Ibnul Arabi Al-Maliki. Baik, dari gambaran ini tadi kita tahu ciri orang yang justru pantas di surga adalah orang yang apa? Takut amalnya tidak diterima. Harus selalu ada perasaan itu, Pak. Jangan-jangan sholatku tadi nggak diterima. Jangan-jangan puasaku tadi nggak diterima. Itu harus selalu ada dalam diri kita yang disebut dengan roja dan khauf. Berharap amalnya diterima sekaligus takut amalnya tidak diterima. Jalan dua-duanya, Pak. Berharap dan takut. Baik. Kata Al-Hasan Al-Basri, bedanya mukmin dengan munafik apa? Kalau mukmin takut amalnya nggak diterima, tapi amalnya bagus. Kalau munafik aman, nyantai, amalnya buruk tapi nyantai, kayaknya diterima. Ini kata Al-Hasan Al-Basri. Apalagi Abu Darda, sahabat Nabi yang mulia, beliau mengatakan, andai kata aku tahu ada satu sholat Allah terima, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini ayat yang membuat banyak orang soleh menangis dan takut amalnya tidak diterima. Apa arti ayat ini? Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Terus gimana kalau orang beribadah tapi dia masih dosa lagi? Kan belum bertakwa. Takut. Berarti apa sholatku nggak diterima? Maka dia selalu khawatir nggak diterima. Karena Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Akar yang ketiga, kenapa kok orang merasa lebih tinggi dari orang lain? Menutup mata dari dosanya sendiri dan sibuk dengan dosa orang lain. Dicari-cari kesalahan orang lain, dijadikan konten, tapi dirinya sendiri tidak mengecek dosanya. Coba kita lihat Ibnu Mas'ud mengatakan, mukmin melihat dosanya seperti gunung yang mau jatuh menimpa dia.
Sedangkan orang yang ahli maksiat dan pendosa, dia melihat dosanya seperti lalat hinggap di hidung. Diapakan? Gini kan? Diminggirkan dengan tangannya gitu. Alah. Padahal dosa itu. Padahal dosa. Bagi dia, nah gampang. Nanti tinggal istighfar, diterima sama Allah, taubat selesai. Itu pandangan ahli maksiat. Sedangkan pandangan ahli taat, dosa satu seperti gunung yang mau jatuh mengenai dia. Dan ia ingat terus dosa itu. Nah, dia nggak tahu ini dosa diampuni apa enggak. Kata Abu Hurairah, salah seorang dari kalian ini melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tapi dia lupa ada kayu besar nyangkut di matanya sendiri. Dia kalau di bahasa kita ada ini Pak, pepatahnya ya. Apa? Semut di seberang lautan tampak dan gajah di kelopak matanya sendiri. Enggak tampak. Tapi pepatah itu lebih tua atau ucapan Abu Hurairah? Ucapan Abu Hurairah lebih tua, 1400 tahun yang lalu. Di dalam Al-Adabul Mufrad punya Imam Bukhari, disahihkan oleh Al-Albani. Riwayatnya sahih. Sibuk dengan dosa sendiri. Atau dia sibuk dengan dosa orang lain, lupa dengan dosanya sendiri. Itu perbuatan. Kata Abdullah bin Mas'ud, nah ini perhatian yang bagus kata-katanya. Ini juga sahih riwayatnya menurut Al-Hakim. Andai kata kalian tahu dosa-dosa, ini Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang kata beliau, andai kata ada orang ngaku lebih tahu Quran daripada aku datangi lokasi itu. Dicari sebenarnya, tidak ada. Beliau bin Mas'ud tahu semua tentang isi Quran, sebagaimana beliau belajar dari Nabi SAW. Kalau kalian tahu dosa-dosaku, pasti tidak akan ada dua orang ikut jalan di belakangku. Ada yang ikuti Ibnu Mas'ud mau belajar. Dan pasti kalian akan taburkan tanah ke wajahku, ke kepalaku. Dan aku berharap Allah ampunkan satu aja dosa dari dosa-dosaku. Walaupun itu mengakibatkan aku dipanggil sebagai Abdullah, anak yang kotor. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Yang penting Allah ampuni. Gak apa-apa aku dihina sama orang, hinaan itu bisa menghapuskan dosaku, gak apa-apa. Kata Abdullah bin Mas'ud. Baik, akar yang keempat, tidak takut kemunafikan. Gak takut jangan-jangan saya ini munafik. Gak ada perasaan itu yang berbahaya. Yang membuat orang merasa lebih tinggi dari orang lain. Contoh kita lihat ya. Kata Ibnu Abi Mulaika, diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, apa? Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi, semuanya takut jangan-jangan dirinya munafik. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan mereka beriman dengan imannya Jibril atau Mikail, selevel dengan malaikat. Tak ada. Ini sekaligus membantah kelompok Murji'ah. Baik, tapi gambarannya sederhana di sini apa? Kita lihat 30 sahabat Nabi khawatir dirinya munafik. Coba kita lagi buka Al-Quran, baca ayat tentang orang munafik. Apa yang muncul di pikiran kita? Oh, ini orang munafik, bukan saya. Kan gitu ya? Aku kan orang mukmin. Ini bahas orang lain, bukan saya. Beda dengan para sahabat. Para sahabat membaca ayat-ayat tentang orang munafik, jangan-jangan ini saya. Enggak kepedean aku kan sahabat Nabi. Itu ayat-ayat para sahabat Nabi dibuktikan di Al-Quran banyak, dijamin surga. Enggak. Jangan-jangan aku ini orang munafik. Lihat Hudzaifah. Suatu saat Hudzaifah ini sahabat rahasianya Nabi. Nabi memberikan informasi nama-nama orang munafik cuman pada Hudzaifah, nggak ada pada sahabat yang lain. Siapa namanya? Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Suatu saat ini diriwayatkan oleh Al-Khallal, disahihkan oleh Ibnu Hajar. Riwayatnya sahih.
Kata Hudzaifah, waktu itu ada orang dari orang munafik, kalangan munafik meninggal. Hudzaifah tidak ikut mensolati jenazahnya. Tapi orang-orang mukmin nyolatin, Pak, karena nggak tahu kalau itu munafik. Hudzaifah tahu, dikasih tahu Rasul SAW. Orang ini munafik. Maka kemudian Umar datang kepada Hudzaifah. Kenapa kamu nggak ikut menyolati orang ini? Kata Hudzaifah, dia termasuk orang itu tuh. Sampai nggak mau nyebut munafik, dia termasuk golongan mereka. Maksudnya munafik. Maka Umar berkata, abillahi minhum ana. Demi Allah, sumpah demi Allah, apakah aku termasuk golongan munafik? Kata Umar. Apa jangan-jangan aku disebut sama Rasul, aku termasuk orang-orang munafik? Kata Hudzaifah, bukan. Maka mendengar jawaban ini, Umar menangis. Umar menangis. Umar takut dirinya termasuk munafik. Abu Darda kita lihat di riwayatnya Ibnu Rajab Jami' Ulum wal Hikam. Ada laki-laki mendengar Abu Darda berdoa dalam sholatnya minta perlindungan dari kemunafikan. Selesai salat ditanya, "Oh Abu Darda, apa urusannya kamu dengan kemunafikan?" Ini Abu Darda sahabat Nabi terkenal. Apa kata Abu Darda? Allahumma ghafran, Allahumma ghafran, Allahumma ghafran. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Dia lalu nasihati orang ini. Jangan pernah merasa selamat dari cobaan Allah. Demi Allah, ada orang yang diuji sesaat langsung terbalik agamanya. Jangan pernah merasa nyantai, Pak. Saya lihat di Threads berkali-kali, tahu Threads ya, aplikasi. Berkali-kali saya temukan, tahun lalu masih bercadar, tahun lalu masih rajin ikut pengajian. Detik itu dia nulis di Threads, sudah tidak percaya Tuhan, sudah tidak percaya agama, atau mereka sebut agnostik, percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Sudah bebas buka jilbab, buka aurat segala macam. Itu dari majelis taklim loh itu dulu. Ada ustadz cerita muridnya di pondok santri, ngafal Quran, ngaji kita. Sudah murtad, masuk agama lain. Dialog sama ustadz ini berkali-kali. Tetap saja, jangan pernah merasa selamat. Anda tidak tahu akhir hidup Anda akan seperti apa. Baik, ya ini ya. Saya nggak perlu sebutkan semuanya. Saya akan tutup kajiannya dengan bagaimana dulu Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang wafat 728 Hijriah, yang terkenal sampai sekarang kitab-kitabnya dipakai oleh kawan maupun lawan. Yang lembaga-lembaga fatwa kontemporer semua di seluruh penjuru dunia selalu merujuk kepada fatwa-fatwa beliau, termasuk MUI berkali-kali. Beliau orang yang luar biasa. Imamul A'immah, kata Asy-Syaukani. Apa Imamul A'immah? Imamnya para imam. Murid-muridnya imam-imam besar. Ibnu Katsir muridnya, Ibnul Qayyim muridnya, Az-Zahabi muridnya, Al-Mizzi sahabatnya, sekaligus juga belajar bareng bersama beliau. Banyak Ibnu Abdul Hadi, ulama-ulama besar murid-muridnya, yang kitabnya bukan 1-2 tapi puluhan bahkan ratusan jilid. Beliau guru mereka semua, guru langsung loh ya, guru langsung, bukan guru yang kayak Imam Syafi'i, murid-muridnya nggak terlalu banyak yang langsung, yang banyak kemudian generasi berikutnya. Ibnu Taimiyah, murid yang langsungnya menjadi ulama-ulama besar semua. Rata-rata. Apa kata Ibnul Qayyim? Kata Ibnul Qayyim, aku menyaksikan banyak menakjubkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga Allah sucikan rohnya. Berarti maksudnya sudah meninggal waktu itu. Sudah cerita. Dan aku tidak pernah melihat yang seperti itu pada Ibnu Taimiyah. Jadi memang banyak dinukil oleh, ini kita bukan maksud mengkultuskan itu, tapi kita mau belajar sesuatu dari beliau di sini.
Sebab dinukil oleh para ulama yang lain di masanya, Ibnu Taimiyah tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya sendiri. Gak ada. Yang banyak para ulama menyebut tidak akan ada ibu bisa melahirkan seperti orang ini lagi. Saking langka keilmuannya. Saya bicara bukan mengkultuskan, tapi betapa besar jasanya beliau untuk umat Islam. Apa kata Ibnul Qayyim? Beliau sering mengatakan mali syai' wala minni syai' wala fiyya syai'. Aku enggak punya apa-apa, enggak ada apapun dari aku, dan enggak ada sesuatu yang penting pada diriku. Enggak ada. Aku orang yang enggak ada nilainya. Beliau sering mengulang-ulang bait syair ini. Anal mukaddi wa ibnul mukaddi wa hakadha kana abi wa jaddi. Aku orang yang miskin, anak dari orang yang miskin, demikian ayahku dan kakekku. Padahal kakeknya beliau ulama besar, Majduddin Ibnu Taimiyah. Dan ayah beliau juga ulama besar, Abdul Halim Ibn Taimiyah. Keluarga ulama ini Pak. Pamannya pun ada yang ulama besar. Keluarga Taimiyah, keluarga ulama besar di masa itu. Dan beliau mengatakan, aku bukan siapa-siapa. Ayahku bukan siapa-siapa. Mbahku bukan siapa-siapa. Apa kata Ibnu Taimiyah sering diucapkan? Demi Allah, sampai detik ini aku masih memperbarui Islamku. Dan aku selalu merasa aku belum bagus dalam berislam. Aku masih kurang. Ini kata Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'la wa a'lam. Kita tutup. InsyaAllah tidak ada tanya jawab ya. Sudah cukup insyaAllah. Ada pertanyaan Pak. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Ustaz tadi mengatakan aku takut amalku tidak diterima, maka termasuk prasangka orang baik tidak pada Allah. Saya ingat ada hadis Allah sesuai dengan prasangka kita. Apakah lebih baik kita insya Allah amal kita diterima Allah karena kita bersangka baik Allah. Mana yang lebih baik kalimat diterima? Kalimat yang kedua. Yang kedua Ustaz, bolehkah kita menuntut janji pada Allah berdasarkan dalil? Menuntut apa? Janji pada Allah berdasarkan dalil yang ada. Misalnya, seorang wanita itu akan masuk surga jika suaminya ridho. Lalu kita berkata, ya Allah, aku ridho sama dia. Apakah wanita tersebut kita menuntut janji pada Allah? Apakah itu dibolehkan? Baik. Pertanyaan yang pertama ya. Tadi disebut apakah ucapan saya takut amal saya tidak diterima itu termasuk kategori buruk sangka kepada Allah. Pertama, jika itu, jadi perlu kita pahami dari segi struktur kalimat Pak. Struktur kalimat maksudnya apa? Pelakunya di sini saya. Saya takut Allah tidak menerima. Nggih ya. Nah, karena di sini bukan vonis Allah tidak menerima. Beda loh ya. Kalau kita nyebut Allah tidak mengampuni fulan. Nah, itu pelakunya siapa? Allah ya. Tapi kalau kita mengatakan semoga Allah menghukum fulan, tidak mengampuni fulan. Ini ada harapan. Beda hukumnya. Karena di sini aku berharap Allah melakukan ini. Paham bedanya kira-kira? Dan ini tidak bertabrakan dengan ucapan para ulama tadi. Makanya harus digabung dua hal. Apa? Roja dan khauf. Berharap amalnya diterima, sekaligus takut amalnya tidak diterima. Yang kata Ibnul Qayyim, dua ini seperti sayap. Gimana kalau sayap? Bisa terbang pakai satu? Nggak bisa ya? Tadi misalnya kita cuman, ya Allah aku takut amalku nggak diterima. Itu pakai satu sayap Pak. Tapi kita juga ada harapan, ya Allah amalku diterima, pakai dua sayap. Paham konsepnya ini? Jadi rojak dan khauf itu seimbang. Kecuali dalam kondisi tertentu yang rinciannya ada di pembahasan lain. Baik, jadi itu tidak termasuk suudzon kepada Allah. Tetapi Anda justru khawatir pada diri Anda saja. Karena kita tidak memvonis sesuatu
Allah melakukan ini, enggak. Kita hanya berharap Allah melakukan itu. Baik, poin yang kedua tadi pertanyaannya apa? Istri tadi. Ayo saya ingat, oke, menagih janji. Hadis yang disinggung adalah tentang masalah istri tadi meminta ridhonya suami, lalu suami ridho kepada dia, betul ya? Sehingga dijamin masuk surga. Hadisnya disahihkan oleh sebagian ulama. Riwayat-riwayatnya ada banyak versi. Jawabannya itu adalah salah satu penyebab masuk surga, Pak. Dan ini berlaku pada banyak dalil. Atau barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Itu salah satu penyebab masuk surga. Tetapi juga nanti dikumpulkan dengan apa yang dia lakukan dari penyebab masuk neraka. Lalu disitulah bermain yang namanya hisab dan mizan, timbangan amal. Katakan orang ini tauhidnya bagus Pak, harusnya masuk surga. Iya dong, tanpa hisab ya. Kalau tauhidnya bagus, masuk surga tanpa hisab. Tapi ada dalil lain, jika ada kezaliman dia dengan orang lain, harus diselesaikan di mana? Di hari pengadilan. Gak bisa, ini dia udah aman, masuk surga, sudah tanpa hisab, sudah masuk surga. Loh bentar, ada urusan sama orang, dia pernah mencaci maki fulan, menghina fulan, ghibahin fulan, dolimi fulan, diberesin dulu sesama manusia, Pak. Berarti jadi dihisab atau enggak ini? Itu yang difahami Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan secara makna ini ya, saya sebutkan secara makna. Aku ingin masuk surga tanpa hisab, maka aku tinggalkan ghibah. Aku nggak mau ngomongin orang. Karena kalau walaupun tauhid Anda sebagus apapun, tapi Anda masih ngomongin orang, bisa dicegat Pak. Nggak jadi masuk surga. Tunggu bentar, belum selesai urusan sama manusia. Kata Ibnu Mas'ud, urusan Allah dengan manusia mudah. Allah ampuni bisa, kata Ibnu Mas'ud. Tapi kalau urusan manusia sama manusia, ntar dulu harus ridho sesama manusia itu. Hadisnya Sahih Bukhari. Hadisnya di Sahih Bukhari. Barang siapa punya kezaliman pada saudaranya, halalkan di dunia ini, kata Rasul. Sebelum nanti datang hari tidak berguna uang. Sahih Bukhari. Jadi itu adalah salah satu penyebab yang tadi Anda sebutkan. Tapi kalau urusan belum selesai sama manusia, nyambung ke Imam Bukhari sebagai penutup ya. Imam Bukhari, beliau punya kebiasaan tidak mau ngomongin orang. Sampai-sampai dalam urusan menilai periwayat hadis. Di dalam periwayat hadis itu nanti disebut fulan, para ulama lain menyebut kadzab. Apa kadzab? Pembohong. Fulan dajjal, disebut dajjal memang. Bukan dajjal ya, dajjal dalam bahasa artinya pembohong. Tapi Imam Bukhari tidak suka pakai kata-kata itu. Imam Bukhari kalau mau mengkritik fulan lemah, dia bilang fihi nadhar. Apa itu fihi nadhar? Ada pandangan tentang orang ini. Lembut kata-katanya Pak. Nggak mau dihisab di hari kiamat gara-gara pernah mencela orang tertentu. Padahal ulama lain pakai. Imam Bukhari pakai kata-kata, kalau para ulama lain bilang matruk, orang ini ditinggalkan. Riwayatnya nggak dipakai. Imam Bukhari nggak pakai kata itu. Apa kata Imam Bukhari? Sakatu anhu. Mereka diam, tidak mau meriwayatkan dari orang ini. Lembut ya kata-katanya ya. Dipilih saking nggak mau ngomongin orang. Imam Bukhari takut nanti masuk surga jadinya kena hisab urusan sama manusia, belum beres. Alhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga terjawab ya pertanyaan Bapak ya. Dan semoga majelis ini menambahkan amal soleh kita, menambahkan kedekatan kita kepada Allah. Semoga Allah memandang kita dengan rahmatnya, dan Allah ridha dengan amal ini. Semoga Allah ridha dengan amal ini. Semoga Allah ridha dengan amal ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.